Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat wisata dimanapun Anda berada, saya doakan yang mengikuti channel Banyuwangi Tourism ini, Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, barokah dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Yanwarto Bramuda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Ya, saya Olivia Gunawan, kembali lagi bersama kami di Room of Journey. Nah, jadi Room of Journey ini membahas seputar pariwisata Banyuwangi di tengah wabah virus COVID-19. Oke, Mbak Olive, jadi iya, Pak, sebetulnya kenapa sih Room of Journey ini hari ini kita tayangkan? Karena memang terlalu banyak request netizen yang bertanya nih, Pak, Banyuwangi ditutup nih, Banyuwangi kapan dibuka kembali destinasinya? Iya. Ini gimana nih? Iya, Mungkin Pak. teman-teman Ini teman-teman saya juga pada tanya nih, kapan nih izin dibuka? Pengen nonton itu Blue Fire, pengen lihat sunset di Pulau Merah. Udah pengen berbondong-bondong Pak datang, iya, snorkeling di Jilen. Oleh bilang, oh, sabar dulu ya, masih ada COVID-19 nih, sabar dulu nanti bakal dibuka lagi kok gitu. Ya, jadi daripada kamu bertanya-tanya, hari ini saya sudah mendatangkan satu narasumber sahabat saya, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Dr. Yo, untuk menjawab penasaran Anda seputar pariwisata Banyuwangi menghadapi COVID-19. Jadi kita hadirkan langsung beliaunya. Yuk, selamat pagi Dr. Yo. Nah, ini pagi. Pagi Dok, ya. Nah, ini netizen, ini Mas Bro Rio, saya nyebutnya dulu karena senior saya, ya. Senior saya juniornya dia. Kalau manggil saya di Bro, saya manggil beliau ini Mas Bro. Jadi kita akan nyantai, jadi ngobrolnya kalau selama ini kita berat-berat, kita akan nyantai langsung bertanya kepada Dr. Rio seputar request kamu nih di Banyuwangi Tourism, mungkin juga di Banyuwangi Kuliner, di Banyuwangi ID, atau di Banyuwangi 24, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan di tempat yang lain yang seputar Banyuwangi, nanti bisa kita tanyakan langsung dengan narasumber utama yaitu Dr. Selamat pagi Dr. Rio. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah menyempatkan datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Rio, ini mau tanya nih Pak. Ini kan destinasi wisata di Banyuwangi kan ini pada ditutup. Nah, ini pendapat dari Pak Dokter sendiri gimana nih Pak? Ya Mbak Olive, memang mohon maaf pada seluruh sobat wisata bahwa dengan terpaksa seluruh destinasi wisata yang ada di Banyuwangi kita tutup dalam masa periode ini. Dan dengan surat edaran Bupati yang mulai berlaku tanggal 16 Maret kemarin. Ini penting para sobat wisata karena destinasi wisata ini kan menjadi salah satu tempat kerumunan orang. Iya benar, iya daya tarik. Orang kumpul di situ pasti. Makanya kita tutup dulu sementara. Bukan hanya destinasi wisata, iya Pak. tapi sekolah juga kita liburkan. Oh iya. Mulai 16 Maret kemarin. Ya. Iya. Kemudian orang nggak boleh keluar. Kegiatan-kegiatan kita close semua. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir sekolah diliburkan, itu kan merupakan kerugian yang luar biasa, Mas Bro. Ya. Pasti ini kerugian buat dunia pendidikan karena proses belajar mengajar dengan pembelajaran di rumah sendiri selama ini itu tidak akan lebih efektif dibandingkan dengan cara langsung klasikal di sekolah. Iya Pak. Itu kerugian besar. Kemudian destinasi wisata ditutup, hotel-hotel kita close, kita minta cancel reservasinya. Itu juga kerugian ekonomi buat Banyuwangi, apalagi Banyuwangi loh ini. Banyuwangi itu sangat bergantung fokus ke pariwisata. Pariwisata, sehingga penutupan destinasi wisata itu punya merupakan kerugian secara ekonomi buat kita Banyuwangi. Belum lagi kalau kita keluar rumah, ini kan kita sudah nggak boleh lagi kan dalam rangka physical distancing, nggak boleh orang yang dekat berkerumun, maka itu merupakan kerugian sosial juga. Nah, semua itu terpaksa kita lakukan sobat wisata karena untuk tujuan satu tujuan, yaitu supaya penyakit COVID-19 ini tidak menyebar secara cepat di Banyuwangi dalam waktu yang singkat. Kata kuncinya itu ya, mengenai banyak orang. Karena kalau itu terjadi para sobat wisata, maka kita tidak bisa membayangkan rumah sakit di Banyuwangi ini kan terbatas, tenaga kesehatannya juga terbatas. Maka ketika hal itu terjadi, kalau kita tidak menerapkan physical distancing, maka akan terjadi lonjakan jumlah pasien dan kita tidak bayangkan, kita tidak mampu menanganinya. Ya, jadi itu pilihan. Sobat wisata tadi sudah jelaskan oleh Dr. Rio, itu pilihan yang bijak yang bisa diambil oleh pemerintah daerah.
memang setiap kebijakan itu ada plus dan minusnya. Tapi mungkin setelah dikaji, kita mengambil dampak yang paling minim dampaknya. Salah satunya adalah penutupan. Nah, ini Dokter Rio, ini kan penutupannya sesuai dengan surat itu kan sampai tanggal 21 April. Ya, 21 April. Terus sampai 21 April masyarakat diimbau tetap di rumah. Atau yang disebut dengan social distancing. Nah, dengan kegiatan di rumah itu, ya, destinasi ditutup, ya, terus hotel kita close, kita himbau masyarakat. Terus apa sih kesiapan dari pemerintah daerah? Rumah sakit mana sih yang sudah bisa rujukan yang bisa disiapkan oleh pemerintah? Jadi atau mungkin sampai ke desa-desa yang jelaskan. Jadi upaya tadi semua kita sebut sebagai physical distancing. Maka kemudian ketika kita sudah melakukan hal tersebut, siswa sudah diliburkan, destinasi wisata sudah ditutup dan lain sebagainya. Jika ada sebagian orang atau sebagian warga masih tidak mengindahkan surat edaran bupati ini, mereka masih berkerumun, masih mengadakan kegiatan, dan ini bisa kita lihat loh ya. Tapi ini eskalasinya semakin menurun ya. Tapi saat kemarin pernah terjadi jaranan masih main. Oh, iya. Odong-odong masih jalan. Iya. Dua kereta penuh. Anak-anak itu rawan, kawan-kawan ya. Kawan-kawan netizen rawan sekali. Kegiatan kesenian juga masih ada. Nah, ketika itu terjadi, maka yang kita khawatirkan adalah penyebaran penularan tetap terjadi. Kalau itu terjadi beneran, maka kita akan merugi semuanya. Sudah rugi secara dunia pendidikan tadi ya, rugi ekonomi, rugi sosial, maka penyakit tetap menyebar. Apa gunanya kita akan menjadi orang yang merugi semuanya ya. Oleh sebab itu sobat wisata, physical distancing ini harus dilakukan oleh semua warga Banyuwangi, tidak terkecuali ya. Itu saya kira kata kuncinya physical distancing. Kemudian kalau ada pertanyaan sampai kapan penutupan, tergantung kita semua, tergantung warga kita semua, tergantung para sobat wisata bagaimana secara disiplin menjalankan physical distancing masing-masing. Kalau semakin tertib, semakin disiplin semuanya, maka insya Allah penyakit ini akan semakin menurun dan akan hilang dari bumi Banyuwangi. Iya, Pak. Tapi kondisi sebaliknya loh ya, kalau masih ada yang bandel-bandel, tidak pakai masker dan lain sebagainya, maka saya nggak tahu sampai kapan. Iya, Pak. Iya. Jadi netizen tadi beberapa sudah terjawab. Sampai kapan? Sampai kapan? Nah, tadi jawabannya adalah kembali ke netizen dan kita semua. Kalau kita sepakat, kita disiplin dengan anjuran pemerintah, maka mungkin bisa secepatnya kita buka. Jadi kuncinya adalah kedisiplinan. Gimana Pak? Iya Pak, ini saya mau tanya juga. Kan program pemerintah ini kita suruh di rumah aja, self quarantine gitu Pak, 14 hari. Kenapa sih Pak kok harus 14 hari itu? Nggak 10 hari, kenapa nggak 10 hari, kenapa harus 14 hari? Gitu iya. Kenapa sih harus 14 hari? Iya. Itu gimana itu? 14 hari? Iya. Tolong bedakan antara physical distancing dengan isolasi mandiri ya. Oh iya Pak. Physical distancing tadi yang kita ceritakan ya. Jadi semua orang harus membatasi stay at home, tetap tinggal di rumah, membatasi keluar rumah kalau tidak sangat penting. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Selalu pakai masker. Itu physical distancing. Tidak bersalaman secara langsung ya. Tapi kalau isolasi mandiri itu beda lagi. Isolasi mandiri itu kita kenakan kepada semua orang yang berstatus ODR, ODP maupun PDP. Isolasi mandiri artinya mereka mengisolasi dirinya di rumah sendiri, bukan di rumah sakit. Isolasi mandiri yang seperti ini yang harus kita kenakan kepada mereka tersebut selama 14 hari. 14 hari itu dengan asumsi inilah masa inkubasi virus corona tersebut. Masa inkubasi adalah masa di mana ketika virus ini masuk ke tubuh sampai kemudian muncul gejala-gejalanya, itu namanya masa inkubasi. Rata-rata virus corona ini masa inkubasinya adalah antara 2 hari sampai 14 hari. Sehingga kalau sobat wisata melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, tidak apa-apa, artinya tetap sehat, insya Allah itu tidak terjangkit virus corona itu. Itu kalau kenapa 14 hari. Tapi kalau memang sudah kemasukan virus, maka dalam jangka waktu 14 hari ini akan muncul gejala-gejala. Jadi gitu ya, 14 hari itu.
Tuh, jadi teman-teman semuanya nih yang penasaran kenapa sih harus 14 hari, kenapa nggak 10 hari aja biar enak tuh 10. Nah, karena apa? Karena biar tahu nih kita nih terjangkit apa enggak nih, kena corona apa enggak. Nah, karena itu tadi dokter udah sampaikan kan, jadi kita harus benar-benar stay at home dan jaga jarak sama orang gitu. Oh ya Pak, untuk kan kita pasti kalau di rumah kita kan otomatis bersosialisasi sama keluarga, bersama keluarga. Apa yang ODP ini bisa menularkan juga kepada keluarga-keluarga itu atau ada Bisa. isolasinya itu seperti apa, atau kamar sendiri atau bagaimana? Jadi ada protokol isolasi di antaranya. Jadi mereka harus tinggal di rumah masing-masing ya, tetap dengan keluarga, tapi jaga jarak. Mereka nggak boleh berdekatan, jarak minimal 1,5 meter. Mereka harus tidur sendiri di satu kamar. Kemudian barang-barang apa namanya, gelas dan piring harus Dibedain. dibedain. Itu isolasi mereka, nggak boleh berinteraksi secara dekat. Iya. Iya. Tapi ada juga nih di desa-desa, saya lihat ada gerakan yang menyiapkan rumah isolasi, dong. Iya. Rumah isolasi. Ini gimana? Maksudnya gimana ini? Teman-teman netizen juga banyak tanya ini. Itu rumah tuh apa sih? Kok disiapin nih? Kenapa kita harus gotong royong di saat situasi seperti ini? Jadi ini banyak pertanyaan juga di netizen. Gimana? Ya. Jadi rumah ini kalau kita menyebutnya rumah karantina. Rumah karantina. Rumah karantina desa. Ini memang Pak Bupati meminta seluruh desa untuk menyiapkan minimal 2 rumah karantina desa. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan arus orang masuk ke Banyuwangi. Ingat, bentar lagi arus mudik sudah. Iya, bulan Ramadan ya. Kan hari raya setelah. Bukan akan, ini Ya, sudah sudah terjadi. mulai ya. Sudah mulai. Sudah mulai arus mudik masuk ke Banyuwangi. Nah, kita tidak bisa membayangkan kalau arus mudik ini kan melibatkan banyak orang yang datang dari daerah terjangkit atau dari daerah zona merah misalnya ya. Iya. Masuk ke Banyuwangi, maka ini juga harus kita lakukan protokol isolasi mandiri tersebut. Nah, untuk memudahkan mereka, memberi pilihan kepada mereka, maka desa menyiapkan minimal 2 rumah karantina desa tadi. Jadi mereka disilakan Datang langsung ya masuk ke situ. Rumah karantina. 14 hari. Tidak Dan langsung itu pulang langsung- ke rumahnya masing-masing. Dan ya, itu ya? langsung 14 hari ya Pak ya? Langsung 14 hari. Kenapa? 14 hari tidak muncul tanda-tanda, insya Allah dia tidak kemasukan COVID-19. virus tadi. Boleh pulang. Boleh Gitu ya. Tapi sebenarnya dalam situasi seperti ini layak nggak kita pulang kampung? Nah itu dia. Jadi dalam kerangka physical distancing untuk upaya pencegahan, penyebaran dan penularan COVID-19 ini sebetulnya mudik merupakan suatu hal yang sangat riskan ya, bagi penularan penyakit ini. Oleh sebab itu kalau ingin Aman ya? aman, Banyuwangi cepat pulih ya, Ya. terutama nggak usah mudik lah, di rumah masing-masing toh. Gak usah Iya, mudik dulu. jadi sobat wisata tadi sarannya. Tidak hanya mudik ke Banyuwangi. Jadi kamu-kamu yang di luar kota cari nafkah, stay at home masing-masing tempat itulah yang paling nyaman sebenarnya. Karena begitu kamu bergerak ke daerahmu, pulang ke kampungmu, maka resiko itu akan tertular ke daerah kita tidak tahu. Jadi yang paling aman, nyaman itu. Nah tadi kemarin Olive sih banyak cerita ke saya, Pak. Ini banyak yang request tentang ODP, bahkan ada temennya juga. Kamu Iya. bisa cerita ke dokter gimana temen yang kemarin? Jadi teman saya tuh dia kerja di Banyuwangi Pak, langsung kemarin tuh pulang ke Bali. Nah itu langsung ditetapkan sebagai ODP Pak. Dan kenapa sih Pak ODP tuh kok nggak langsung di rapid test gitu? Kenapa ya Pak? Jadi yang pertama status ODP ya. Iya. Kenapa kok temannya pulang ke Bali dijadikan status ODP? ODP, iya. Ya karena Banyuwangi sudah zona merah juga. Oh, iya, iya. Jadi di Banyuwangi Seperti Nah, catat ya. sampai sekarang sudah ada 1 penderita COVID-19 yang positif. Ya. Oleh sebab itu Banyuwangi ditetapkan sebagai zona merah juga, sama dengan daerah-daerah yang lain. Bali juga. Seperti itu. Sebaliknya orang yang dari Bali masuk sini kita tetapkan sebagai ODP juga. Ya. Gitu ya. Oh, Cara seperti itu. teman-teman, makanya kenapa kita membahas gerak social distancing tadi adalah karena kalau kita keluar wilayah itu status kita akan berubah. ODP, mungkin bisa dijelaskan atau tadi teman-teman ada yang nggak paham nih ODP, Iya. apa PDP, itu suspek itu apa ya Pak? Di sosmed itu diplaster-plasterkan, jadi orang tambah Iya. bingung lagi gitu loh, ya kan tambah bingung biar lebih jelas nih. Iya. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa istilah sobat wisata. Yang pertama ODR. Ya. ODR ODR. itu singkatan dari orang dalam risiko. Ya. Ini adalah mereka yang datang dari daerah terjangkit, masuk ke Banyuwangi misalkan. Yang zona merah ya. Zona merah. Datang ke Banyuwangi pulang ke dari zona Banyuwangi, merah. datang.
sekali lagi meskipun Banyuwangi juga zona merah, tetap mereka yang datang dari zona merah lainnya kita tetapkan sebagai ODR. ODR. Ya. Orang dianggap risiko. Orang dalam Dalam. risiko, ya. Orang dianggap risiko, betul Ya, juga ya, ya. ODR juga ya. Nah, syaratnya tapi kalau ditetapkan sebagai ODR, itu tadi ya, datang dari daerah terjangkit dan dalam pemeriksaan dia tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, alias sehat. Sehat ya. Dalam kondisi sehat ini mereka kita tetapkan dalam kelompok ODR, orang dalam risiko. Risiko. Kemudian istilah kedua adalah ODP, orang dalam pemantauan. Ya. Orang dalam pemantauan ini adalah sama dengan ODR, datang dari daerah terjangkit, tapi waktu dalam pemeriksaan menunjukkan tanda-tanda, misalkan demam atau infeksi saluran pernapasan, batuk, pilek, bersin seperti itu ya. Maka mereka kita kelompokkan dalam ODP, ODP. orang dalam Pemantauan. Ya. Yang berikutnya adalah PDP. PDP ini singkatan dari pasien dalam pengawasan. Ini adalah mereka yang seperti ODP tadi ya, menunjukkan tanda-tanda, ada plusnya tapi plus gejala-gejala lain yang mengarah pada tanda-tanda COVID-19. Contohnya adalah sesak nafas. Kalau ada orang demam, kemudian batuk, pilek, bersin-bersin, kemudian mengeluh gangguan pernapasan, sesak gitu ya, itu kita golongkan dalam PDP, pasien dalam pengawasan. Itu perlu tes rapid tadi. Itu beda lagi ya, beda lagi. Jadi yang ingin saya sampaikan dulu adalah bahwa ODR, ODP, PDP wajib hukumnya untuk melakukan isolasi. PDP yang ringan itu masih bisa kita perlakukan untuk isolasi mandiri. Tapi untuk yang berat kita rawat di rumah sakit. Gitu ya. Perkara rapid test, sobat wisata, rapid test ini kan interpretasinya harus oleh ahlinya, ya, interpretasinya. Karena kalau semua orang di rapid test hasilnya muncul, waduh jadi heboh di masyarakat ya. Karena interpretasinya harus secara khusus ya, diinterpretasi secara epidemiologis namanya. Karena rapid test itu mendeteksi antibodi yang ada di tubuh kita. Antibodi kalau ditemukan oleh pemeriksaan ini disebut rapid test reaktif. Artinya ditemukan antibodi. Orang dengan rapid test reaktif itu artinya mereka pernah kontak dengan virus corona atau pernah kontak dengan penderita corona ya. Tapi kemudian mereka membentuk antibodi. Ya. Membentuk antibodi, jika antibodi itulah yang terdeteksi oleh rapid test. Sampai di sini sebetulnya rapid test ini hanya menunjukkan itu tadi, memberikan informasi tentang itu. Pertanyaannya, loh berarti orang ini sakit? Belum tentu. Orang ini belum tentu sakit. Bisa jadi antibodinya sudah berhasil mengalahkan virus tadi. Sehingga orang ini nggak sakit, malah punya antibodi. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga antibodinya sudah muncul, tapi virusnya juga lebih banyak di dalam. Kenapa belum menunjukkan tanda-tanda atau gejala? Belum 14 hari. Mereka masih memang belum. Tapi suatu saat dalam tempo 14 hari muncul tanda-tanda tadi. Pak Rio, bisa nggak dari status ODP itu langsung ke positif itu bisa nggak Pak? Jadi nggak urut gitu. Jangankan ODP, orang sehat seperti kita bisa aja positif ya. Karena virus ini Cara penularannya masuk dalam tubuh ya. Dari imun tubuh kita gitu Pak. Itu tadi saya sudah menyinggung sedikit, itu akan merangsang antibodi muncul. Iya. Yang pertama adalah masa inkubasi. Jadi seperti Pak Kepala Dinas Pariwisata ini ya, dia kemasukan virus 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu, atau seminggu yang lalu. Sekarang masih sehat, ya. Tapi kalau dites, tes beda, bukan rapid test ya. Ya. Ini akan positif muncul. Jadi orang sehat pun tampak sehat, belum tentu di dalam tubuhnya belum ada virus. Ya. itu langkahnya harus datang ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ya, Iya. itulah sebabnya mereka yang datang dari zona merah kita minta isolasi mandiri. Iya. Supaya ketahuan nanti kalau memang benar-benar ada virus yang Penyakit masuk. atau tidak. 14 hari ya muncul penyakit, nah itu dia baru kita tes. Iya, jadi sobat wisata, intinya adalah kenapa kita dibatasi bergerak keluar kota atau dari kota orang dilarang masuk ke sini? Karena sebetulnya kita meminimalisir ketemu sama Betul? orang Orang lain lain. dan bisa saja orang itu membawa Iya. virus tadi. Jadi itu pertanyaannya. Jadi kenapa sih pemerintah kok capek-capek sih sampai
ngobrol-ngobrol orang di kafe-kafe gitu kan Pak Rio, kadang ayo tuh gitu bukan jam terbatas itu kenapa? Jadi sebetulnya adalah membatasi diri agar tidak bertemu dengan orang, apalagi bertemunya ini dengan penderita kasus COVID-19 ini jauh lebih berat. Iya. Jadi itu sobat wisata. Ya Pak, saya juga mau tanya, ini kan hand sanitizer ini langka banget, masker, hand sanitizer. Dan kalau kita nggak pakai masker, kita bisa buat sendiri pakai kain. Nah kalau hand sanitizer ini kita bisa bikin sendiri nggak Pak? Atau yang dijual-jual yang saat Kalau ini? masker sudah paham ya? Iya. Masker silakan bikin sendiri atau jahitin gitu ya. Iya, pakai kain ya Cuman Pak ya. yang direkomendasikan adalah masker kalau pakai kain rangkap 3 Di rangkap 3 ya Pak ya. Rangkap 3. Kalau rangkap 1, nanti kemasukan juga ini tebal ya. Jadi rangkap 3 itu kalau yang masker bikin sendiri. Hand sanitizer susah di pasaran ya. Iya, Di susah apotek banget. nggak dapat. Sama Di toko sekali. nggak dapat ya. Sudah nggak ada. Ya udah nggak usah pakai hand sanitizer, pakai cuci tangan. Cuci pakai sabun. tangan. Atau Oke. sikat TPS. Nah, oleh sebab itu di kantor-kantor, di tempat-tempat layanan publik, di rumah-rumah, siapkan wastafel untuk tempat cuci Cuci tangan tangan. pakai sabun dengan air mengalir. Ya. Udah. Harus air mengalir ya Pak ya, nggak Harus bisa. air mengalir. Ini kan masalah budaya saja. Iya, Ini masalah budaya. Sebetulnya kalau kita mau, ini apa sih dok, virus ini apakah bisa langsung yang paling mudah ini masuknya lewat mana, tangan kita atau Ya. gimana? Sehingga tadi harus cuci tangan. tangan, iya. Jadi memang informasi yang penting yang ditanyakan tadi, bagaimana sih cara penularan virus corona ini? Virus corona ini sampai sekarang kita yakini sebagai droplet infection cara penularan. Droplet infection itu adalah cara penularan melalui percikan air ludah. Jadi virus ini ikut dalam percikan air ludah. Maka virus ini akan bisa keluar dari orang melalui ketika orang berbicara, ketika orang batuk, ketika orang bersin. Itu sebabnya yang mendasari kenapa kita harus jaga jarak, ya minimal 1,5 meter. Pakai masker. Ketika Pakai masker, orang ya. berbicara, kalau 1,5 meter, insya Allah nggak nyampe ke kita. Atau kalau kita berbicara, insya Allah nggak nyampe ke orang lain. Kemudian dasar untuk pakai masker ini juga kayak gitu, karena droplet tadi. Sehingga kalau kita pakai masker, maka insya Allah tidak akan menularkan kepada orang lain, atau orang lain juga tidak menular kita. Iya. Keren. Iya. Keren. Jadi ini saya kira hal yang luar biasa. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan nih dari Instagram dari @wandra_prima. Apakah surfaktan twin plus alkohol 70% bisa digunakan sebagai hand sanitizer, Pak Dokter? Ya, memang itu bahan dasarnya hand sanitizer kan alkohol 70%. Ya. Ya. Itu namanya antiseptik. Ya. Antiseptik memang itu untuk kulit kita. Ya. Bukan desinfektan loh ya. Ya. Ya, ya. Kalau desinfektan itu untuk benda-benda mati. Itu bedanya desinfektan dan antiseptik. Oke. Itu bedanya tuh ya. Ya. Nah ini lagi nih, yang lagi ini kan repot ini para netizen nih, kadang sudah masuk ke langsung di repost. Sekarang lagi viral juga, semua tempat-tempat harus disiram buat alat. Iya. Itu gimana tuh dok kira-kira ini? Yang anu toh. Buat bilik desinfektan semua, itu, karena ya ini, ya. karena Itu kalau ketakutan mereka nggak paham. kalau kena kulit kita aman Nah, nggak Pak gimana? desinfektan itu? Jadi gini, dulu di awal-awal kasus ini kita kan berusaha untuk memberikan pemahaman ke orang banyak ya. Iya. Supaya mereka ini paham tentang penyakit ini dan kemudian mereka tergerak untuk ikut berkontribusi dalam upaya menghambat penyebaran kasus Virus ini. ini, ya. Nah, ketika kita sudah memberikan pemahaman dan berhasil masuk ke dalam pemahaman warga kemudian berkontribusi untuk ikut memberikan sehingga buat bilik-bilik tadi buat bilik-bilik seperti itu. spontanitas ya kan? Itu harus kita apresiasi Mas Bro, Ya. ya. Harus kita apresiasi, itulah bentuk kontribusi warga untuk ikut menghambat penyebaran ini. Cuman ini kan bilik ini kebanyakan isinya adalah desinfektan. Iya. Tadi sudah saya sampaikan, desinfektan itu untuk Alat-alat benda-benda mati. ya. Semprot di meja, kursi, Iya. utamanya nggak kena sinar matahari gitu ya. Maka ketika orang masuk bilik desinfeksi, desinfektannya muncul kena kulit, itu bisa mengakibatkan iritasi. Tapi kena mata gitu Pak ya? Terutama ke mukosa itu, yaitu mata, hidung, dan mulut. Berarti kesimpulannya tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Yang sangat direkomendasikan adalah cuci Cuci tangan. pakai sabun pakai di sabun. air mengalir. Ya. Ya, ini ada pertanyaan kedua nih dari @jampling Pak Dokter. Aman nggak sih kumpul-kumpul tapi tetap menggunakan masker dan hand sanitizer? Nah, tapi maksudnya tuh dia bawa ini kayak gini nih dibawa, Dok. Dibawa tapi dia tetap kumpul-kumpul gitu loh. Gimana?
Jadi kan untuk meminimalkan penularannya, segala cara harus kita lakukan. Jangan parsial. Iya. Oh, saya sudah pakai masker, saya boleh kemana-mana. Ya nggak gitu juga ya. Karena iya kita pakai masker. Ya, kita pakai masker artinya kita tidak bisa menularkan pada orang lain. Atau virus yang ada di luar dari orang lain tidak bisa masuk langsung ke mulut dan hidung kita. Tapi ingat, ya, di kerumunan itu pasti ada orang yang tidak pakai masker. Kemudian ketika mereka berbicara, bersin atau batuk, jika orang itu sudah terjangkit virus corona, dia bisa hinggap di tangan kita, di baju kita. Ya. Oleh sebab itu ketika, atau di meja ini ya, kita kan berinteraksi ngambil pegang-pegang. Ketika sudah nempel di tangan kita, kemudian kita mengusap wajah, ucap-ucap mata atau hidung atau mulut, kita akan terjangkit. Maka yang paling benar adalah pakai masker, hindari kerumunan, stay at home. Tuh pesannya netizen. Ini Tetep banyak ya. yang bertanya nih. tetap Saya stay kira at home. Stay at home kuncinya. Nah, Ya, mungkin closing, saya kira Mbak Olive dari beberapa acara tadi ini luar biasa saya kira karena waktunya Pak Dokter Yuri sibuk sekali. Habis ini juga live. Oh iya Pak, live. sama saya mau tanya satu kali. Semalam saya baca berita nih katanya yang positif sudah sembuh, itu benar ya Pak beritanya? Benar sekali, ini Wah. adalah berita yang mengembirakan. Alhamdulillah. Jadi pasien corona positif kita satu orang itu kemarin sudah dinyatakan sembuh dan sudah kita pulangkan. Dipastikan karena ini Dipastikan ya. sumber bicaranya langsung adalah Kepala Dinas Iya. Kesehatan. Kalau kemarin ada pertanyaan banyak nih, bener nggak nih? Ada sana kabar ini kabar itu. Nah biasa nih netizen. Tetapi ini langsung dari sumbernya bahwa ada satu pasien COVID yang kemarin positif dan sekarang sudah dipulangkan Sudah kembali dipulangkan. ke rumahnya. Iya. Nah ini terus langkah-langkahnya gimana nih kalau ada orang pulang itu kira-kira di gimana langkah-langkah Iya. warga masyarakat? Terutama yang ini ya pasien ini ya. Jadi ini informasi ya buat sobat wisata bahwa pasien ini sudah pulang ke rumahnya dan kontak pasien ini di rumah kan ada 6 orang ya. Sudah kita periksa juga, sudah kita tes Dan laboratorium, dinyatakan hasilnya negatif. Nah ini ada sambungannya nih Dok dari segala pertanyaan dari Banyuwangi Ini Online. online. Apakah piring, sendok, Gelas. gelas bekas kain COVID bisa disterilkan dengan Sunlight. sunlight atau cuci? Karena Cuci ini kan yang piring, pulang cuci tadi piring. juga ada kekhawatiran nih Dok kira-kira. Sangat bisa ya. Ya. Jadi virus ini sebetulnya mudah kita atasi, mudah kita matikan enggak ya. Hmm. Dengan sabun apapun mereknya insya Allah mati virusnya. Gitu ya. Catat ya para netizen Makanya ya. kita kan harus sering-sering Dengan mencuci catatan tangan. air mengalir ya Pak ya. Nah, Iya, seperti itu. bisa. Dan saya mau tanya lagi Pak, kan ini sudah banyak juga pasien yang meninggal seperti itu. Dan kenapa sih Pak kok jenazahnya itu dibungkus kain? Apa bisa menularkan penyakit COVID-19 gitu Pak? Ini kan kehati-hatian ya. Ya. Sebetulnya untuk istilahnya pemulasaraan jenazah ya. Iya. Untuk pemulasaraan jenazah itu kan sudah ada protapnya. Iya. Secara medis umum- ya. Secara umum sebenarnya nggak ada bedanya kita memakamkan orang yang nggak sakit COVID dengan yang sakit COVID sama sebetulnya ya. Cuman dewasa ini menjadi sorotan, menjadi perhatian seperti ini karena petugasnya harus pakai. Sebetulnya memakamkan orang yang lain juga harus pakai gitu secara medis loh ya. Kalau mau bertemu dengan si apa almarhum ya. Iya. Jadi gini Mas Bro, sebetulnya kita sudah melatih seluruh mudin dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini tentang cara-cara pemulasaraan jenazah yang benar. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita review lagi mereka supaya melakukan hal tersebut terhadap pasien COVID-19 ini juga secara benar seperti itu juga. Gitu ya. Ya, jadi gini, ini kan virus ini kan corona ya. Padahal kita juga sebelumnya juga ada demam berdarah dan juga mengakibatkan kematian yang luar biasa. Dok. Iya. Ini sebetulnya sama nggak sih volume ibaratnya keganasannya antara corona sama demam berdarah atau malaria atau apalah ya. Ini kan mungkin dokter bisa ngasih pemahaman agar orang-orang ini tidak sekarang kita kan lihat di berbagai media kita kayak ketakutan terhadap corona. Ya. Padahal sebenarnya tadi tipsnya sudah jelas tadi, jaga jarak, stay at home, cuci Cuci tangan, tangan. pakai masker. Ini hal yang lumrah dan itu tidak menjadi budaya buat kita, apalagi kita suka salaman itu. Nah, suka salaman dengan orang lain. Beda dengan Jepang. Ini kira-kira tipsnya gimana Dok kira-kira? Ya. Jadi virus corona ini penyebab COVID-19 ini ya, itu sebetulnya merupakan turunan dari virus corona yang sudah lama ada. Oh iya, kenapa saya bilang suruh waspada? Karena kalau kita lihat di detol itu udah ada tulisannya memang. Ini untuk penyakit corona loh.
apa virus corona. Ini unik, makanya dia ada turunan dari corona tadi. Mungkin bisa jelaskan lagi. Dulu kita pernah kenal ada SARS, ya. Ya, Oh SARS. iya. Kemudian ada MERS. Mars. Itu adalah virus-virus corona juga. Sekarang yang muncul COVID-19 ini, virus corona. Jadi kalau kita bandingkan sekarang ya antara virus corona yang sekarang ini COVID-19 dengan MERS atau SARS, itu sebetulnya COVID-19 atau virus corona penyebab COVID-19 ini tidak lebih berbahaya dibanding MERS dan SARS. Kalau kita lihat angka kematian sampai sekarang ya, SARS itu angka kematiannya berkisar 15-30%. MERS lebih tinggi lagi, ya sekitar 30-40% kematiannya. Sedangkan COVID-19 ini kalau di Cina itu 3,78, anggap aja 4%. Ya. Yang paling tinggi adalah di Italia. Ya. Italia itu 9, sekian. Anggap Tapi aja masih di bawah 10%. Mars tadi. Masih jauh di bawah MERS dan SARS. Artinya kalau 10% itu dari 100 orang yang terkena, 10 orang yang meninggal. Angka di Indonesia sampai dengan saat ini, angka kematiannya berkisar antara 8-9%. Ya. Nah, itu angka kematian tentang keganasan. Tapi siapa yang mau? Dari 100 kita menjadi bagian dari yang 809 kan ya nggak mau. Nggak ada yang mau. Jadi itu netizen, saya minta teman-teman sudah stop untuk posting hal-hal negatif terkait dengan corona. Kita butuh optimisme. Jadi langkah-langkah sudah dijelaskan. Karena terlalu banyak di netizen yang sudah ngomongin COVID-19 yang bikin pikiran kita nih down. Nah, untuk itu saya kira dengan kehadiran Dr. Rio tadi bisa memberi pencerahan bagi kawan-kawan, juga ikut menyebarkan, meneruskan bahwa ada kabar positif, kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya, terus stay at home, itu langkah-langkah. Dan yang mungkin tip yang terakhir, Dok, Ya. nah, apa sih tip dari Dokter Nana? Anak muda-muda ini kan Iya. sukanya biasanya di kafe-kafe nih. Iya, Di kafe-kafe, bosen di rumah tongkrong, terus yang gitu. diminum kopi, susu, apa? Nah, ini susuan, ada nggak Pak minuman atau makanan yang penguat imun tubuh Jadi gitu? mungkin gini aja, Secara- umum Iya, secara umum. COVID-19 ini sama dengan penyakit yang disebabkan infeksi virus lainnya. Sama ya. Maksudnya sama adalah yang pertama, tidak akan mudah masuk ketika tubuh kita kuat. Kuat. imunnya Sehat. kuat. Iya, imunnya Imunnya kuat. kita kuat, antibodinya Hmm. kuat ya. Nah, demikian juga kalau sudah kena. Kalau kita memperbaiki ketahanan tubuh kita, imunitas kita, maka gampang sembuh juga. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk meningkatkan imunitas kita? Itu kan ya? Ya. Sobat wisata, ingat untuk meningkatkan imunitas tubuh, yang pertama istirahat cukup, ya. Jangan suka begadang sudah, ya. Istirahat cukup. Kemudian yang kedua, makan makanan bergizi. Ya. Makanan bergizi. Bergizi itu maksudnya Istirahat cukup, Beragam. makan makanan bergizi. ada nasi, ada sayur, ada lauk, buah-buahan, itu bergizi, berimbang ya. Iya. Kemudian minuman juga yang bergizi lah ya. Nah ini ada yang memberikan informasi minuman herbal ya, Ya. atau dari apa namanya itu Rempah-rempah bahan-bahan gitu ya, tradisional, rempah-rempah. itu maksudnya. Empon-empon gitu katanya Pak ya. Itu memang kita yakini untuk bisa meningkatkan imunitas. Imunitas Nah, berarti tubuh kita. tepat. Kalau hari ini saya menyajikan empon-empon, rempah-rempah ke Dokter Rio, ini saya kira bisa rekomendasi ya salah satunya ya. Nah, coba diminum dulu Dok, kira-kira masuk nggak ini? Ini ada kunyit, terus serai, ada jahe, ditambah lagi jeruk. dengan jeruk. Nah, jeruknya ini yang bikin kita seger. Rasanya Nah, enak juga ya. iya, rasanya enak. Dan ini mudah didapat oleh masyarakat yang di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi. Dan yang paling penting, daripada rumah kamu nganggur, tanamin aja nih empon-empon rempah-rempah ini. Siapa Ya. tahu tinggal jabut, tinggal buat di rumah, menyehatkan bagi kita dan itu menambah imun. Baik, Ya. Pak Dokter, Ya. ada nggak nih pesan-pesan untuk masyarakat Banyuwangi yang ingin disampaikan Pak? Ya, terakhir ini ya. Ya. Jadi khususnya kepada sobat wisata yang sedang mengikuti acara ini. Para sobat wisata saya anggap adalah kelompok orang yang terpapar informasi. Ya, Suka traveling juga nih. Iya. Mereka suka traveling dong. artinya mereka adalah orang-orang yang sebetulnya harus paham lebih dulu dibandingkan kelompok masyarakat yang lain. Oleh sebab itu kami minta para sobat wisata untuk melakukan hal-hal yang seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Physical distancing menjadi penting. Tidak keluar rumah, stay at home menjadi penting. Jaga jarak 1,5 meter menjadi penting.
selalu pakai masker menjadi Masker. penting. Sering cuci tangan pakai sabun menjadi penting untuk menghambat penyebaran dan penularan penyakit COVID-19 atau yang disebut oleh virus corona ini. Para sobat wisata, saya kira demikian dan selamat memberikan kontribusi bagi upaya menghambat penyebaran dan penularan virus corona ini di Banyuwangi terutama ya. Terima kasih Ya. Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Rio sudah menyempatkan datang. Informasinya sangat berguna sekali bagi kita. Dan teman-teman juga terima kasih yang udah stay tune nih. Pasti teman-teman kreatif udah juga milih siapa nih yang bakal dapat giveaway dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Tetap stay tune ya nanti ya. Bye.